Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kami akan membahas tentang perkembangan sistem periodik. Sebelum kita mulai pembahasannya, perkenalkan kami dari anggota kelompok Ashifa, Alisha, Azmi, Alifa, Aldi, dan Cika. Kita akan membahas di antaranya topik pertama membahas tentang triade de Berainer. Topik kedua membahas Dmitri Mendeleev. Topik ketiga membahas periodik unsur modern. Dan topik terakhir membahas oktav Neuland. Nah, untuk topik pertama akan dibahas oleh Alicia. Selamat mendengarkan. Yang pertama ada triade de Berainer. Pada tahun 1829, Johann Wolfgang de Berainer melihat adanya kemiripan sifat di antara beberapa unsur. Lalu, mengelompokkannya menurut kemiripan sifat yang ada. Ternyata, tiap kelompok terdiri atas 3 unsur, sehingga disebut triade. Jika unsur-unsur dalam satu triade tersebut disusun menurut kenaikan massa atom-atomnya, ternyata massa atom maupun sifat-sifat unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Penemuan ini melihatkan adanya hubungan antara massa atom dengan sifat-sifat unsur. Kelompok unsur dari triade de Berainer terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama Li, Na, K, litrium, natrium, kalium. Yang kedua, Ca, Sr, Ba, kalsium, strontium, barium. Yang ketiga, Cr, Br, I, klorin, broim, iodid. Dmitri Mendeleev. Dmitri pada tahun 1869, seorang sarjana asal Rusia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev, berdasarkan pengamatannya terhadap 63 unsur yang sudah dikenal ketika itu, menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya dan bersamaan sifat. Artinya, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan berulang secara periodik. Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu jalur vertikal yang disebut golongan. Lajur-lajur horizontal, yaitu lajur unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, disebut periode. Kelemahan dan keunggulan Mendeleev. Kelemahan sistem ini adalah penempatan beberapa unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Selain itu, masih banyak unsur yang belum dikenal. Sedangkan, keunggulan sistem periodik Mendeleev adalah bahwa Mendeleev berani menggosongkan beberapa tempat dengan keyakinan bahwa masih ada unsur yang belum dikenal. Nah, ini dia contoh periodik tabel Mendeleev. Sistem periodik modern kurang lebih 45 tahun berikutnya. Tepatnya pada tahun 1914, Henry G. J. Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai kenaikan nomor atom. Tabel periodik modern, yang disebut juga tabel periodik bentuk panjang, disusun menurut kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Tabel periodik modern ini dapat dikatakan sebagai penyempurnaan tabel periodik Mendeleev. Hasil ini diperoleh berdasarkan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom. Adalah sistem periodik modern dan kemudian sering disebut tabel periodik unsur. Di dalam sistem periodik modern ditemukan keteraturan pengulangan sifat dalam periodi atau baris dan kemiripan sifat dalam golongan atau kolom. Golongan. Golongan adalah susunan unsur-unsur dalam SPU ke arah tegak vertikal yang disusun berdasarkan kemiripan sifat. Secara garis besar, unsur-unsur dalam tabel periodik modern dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan utama, golongan A. Golongan 1A disebut golongan alkali. Golongan 2A disebut golongan alkali tanah. Golongan 3A disebut golongan boron atau aluminium. Golongan 4A disebut golongan karbon atau silikon. Golongan 5A disebut golongan nitrogen dan fosfor. Golongan 6A disebut golongan oksigen dan sulfur. Golongan 7A disebut golongan halogen. Golongan 8A atau O disebut golongan gas mulia atau gas inert. Golongan utama B, golongan transisi. Golongan B yaitu 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8, IB, dan 2B. Golongan transisi dalam ada 2 deret. Pada periode 6,
Golongan 3B terdapat 14 unsur yang sangat mirip sifatnya, yaitu unsur-unsur lantanida. Demikian juga pada periode 7, yaitu unsur-unsur aktinida. Supaya label tidak terlalu panjang, unsur-unsur tersebut ditempatkan tersendiri pada bagian bawah sistem periodik. Hukum Octave-Newlands. Hukum Octave-Newlands adalah hukum yang menyatakan bahwa unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka setiap satu oktav unsur akan memiliki sifat yang sama. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang hukum Octave-Newlands. Newlands menyusun 56 unsur dari hidrogen ke thorium dalam urutan kenaikan massa atom dan mengamati sifat periodiknya. Unsur-unsur dalam hukum Newlands dibagi menjadi baris-baris horizontal, dan setiap baris terdiri dari 7 unsur. Hukum Octave-Newlands tidak termasuk gas mulia karena pada saat itu unsur-unsur gas mulia belum ditemukan. Periodisitas hanya berlaku hingga kalsium. Periode. Periode adalah susunan unsur-unsur dalam SPU arah mendatar atau horizontal yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Periode dibagi menjadi 2, diantaranya yaitu 1. Periode pendek, meliputi periode 1 terdiri atas 2 unsur, periode 2 terdiri atas 8 unsur, dan periode 3 terdiri atas 8 unsur. 2. Periode panjang, meliputi periode 4 terdiri atas 18 unsur, periode 5 terdiri atas 8 unsur, dan periode 6 terdiri atas 32 unsur.